Ijazah, 2 amalan penting agar selamat dari gempa Megatrust dan dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kami mengajak kita semuanya untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat yang melimpah ruah dan juga membawa keberkahan untuk kehidupan dunia dan di akhirnya, serta kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW dari kehidupan dunianya sampai di kehidupan di akhiratnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dan juga tentunya sebelum kami memulai kajian kita pada kesempatan hari ini, tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video kami ini. Semoga ini bisa menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kami mulai kajian kami pada kesempatan hari ini juga tentunya seperti biasanya, Al-Fakir tentunya tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat semuanya, baik yang berada di YouTube, di TikTok, di Facebook. Semoga semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barokah, serta Allah jauhkan dari segala macam bahaya dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan demikian pula dengan guru kami yang mulia, karena keilmuan ini kami peroleh dari beliau, yaitunya Bapak Kiai Haji Daud Ma'lim. Maka Al-Fakir tidak bosan-bosannya untuk mendoakan beliau, semoga beliau dan semua santri-santrinya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya, semoga semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal, dan Allah sampaikan semua hajatnya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dan bagi sahabat-sahabat semuanya kaum muslimin dan muslimat yang baru saja menemukan channel kecil ini, maka mari sama-sama bantu supportnya dengan memberikan like, komen, serta subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta bagikan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sempat viral beberapa hari belakangan isu mengenai gempa Megatrust yang sudah diprediksikan oleh BMKG, yaitunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwasanya Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, akan terancam kedatangan gempa Megatrust. Perlu kita tahu bahwasanya apa itu gempa Megatrust. Gempa Megatrust adalah salah satu gempa terkuat di dunia yang berpotensi untuk menimbulkan tsunami, seperti yang terjadi di Banda Aceh pada tahun 2004 yang silam. Sebenarnya apa yang diprediksi oleh BMKG ini sebetulnya itu sudah berjalan lama. Bahkan para kekasih-kekasih Allah pun sudah memberikan isyarat akan terjadinya gempa Megatrust ini. Karena gempa Megatrust ini sudah mulai dari yang pertama itu negara Jepang, terus melaju, akhirnya sampai ke Cina, dan tidak tertutup kemungkinan akan sampai ke negara kita yang tercinta ini, yaitunya Indonesia ini. Dari Cina terus sampai ke Indonesia bagian selatan, yaitunya perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sumatera tepatnya itu Sumatera Barat. Dari Pulau Sumatera Barat hingga Mentawai dan Pulau Siberut
Karena Pulau Siberut ini adalah baratnya dari Pulau Sumatera. Sehingga dari pinggir Laut Sumatera Barat itu secara keseluruhan, kalau gempa megatrust ini datang, maka itu akan berpotensi mendapatkan yang namanya bencana. Habis Sumatera, Pulau Jawa itu sampai ke ujung kulon. Dari ujung kulon sampai ke Laut Selatan. Bahkan sampai hingga Samudra Hindia sampai ke timurnya. Maka dari itu, warga Indonesia atau warga Nusantara pada khususnya, jika ingin selamat dari bencana gempa megatrust ini, maka mari amalkan amalan ini. Karena dampak yang terjadi dari gempa megatrust ini adalah bukan cuma merusak bangunan-bangunan kokoh, akan tetapi sudah tentunya bencana dari gempa megatrust ini jika terjadi, itu akan merusak tatanan sendi perekonomian di wilayah kita. Contohnya adalah perekonomian itu akan mulai melambung setinggi-tingginya. Bahkan ini sangat dikhawatirkan, dampaknya itu akan sangat luar biasa. Maka dari itu kami menghimbau sekali lagi, amalkan dua amalan ini yang akan kami sampaikan ijazahnya kepada sahabat semuanya. Apa amalannya? Amalannya yang pertama yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sirat sholawat khusus, yaitunya sholawat khusus yang sempurna lagi lengkap. Bahkan di dalam sholawat ini kita memohon kepada Allah diselamatkan dari yang namanya musibah, bencana, dan malapetaka. Apa bunyi sirat salawatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu awalnya salawatnya. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita ulangi lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il balaya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ini perlu kita perbarui lagi. Kalimat yang pertama itu adalah, itu yang perlu kita tekankan, huruf so. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il balaya. Di dalam sirat salawat ini ada 3 hal yang perlu kita baca. Apa itu? Yang pertama, sholli. Yang kedua, wasallim. Yang ketiga, wabarik. Atau bukan cuma sholli wasallim, atau sholli wabarik, tapi kita minta ketiganya. Allahumma sholli wasallim wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il balaya. Sekarang biar kita paham, kita akan mencoba membacakan makna dari sirat salawat ini agar menambah keyakinan kita di dalam membaca sholawat ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau terjemahan kitanya, ya Allah limpahkanlah sholawat, pengagungan, wa sallim dan keselamatan, wa barik dan keberkahan, ala sayyidina Muhammad kepada Tuhan kami, baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan
dengan suatu salawat tunjina biha min jami'il balaya, yang mana dengan suatu salawat itu kita mohon wasilah agar Allah memberikan kita keselamatan dari semua bala, bencana, musibah yang terjadi. Kenapa? Karena memang pada saat ini adalah fase-fasenya akhir zaman. Maka kita memohon dengan wasilah. Dengan wasilah bersolawat ini adalah solawatnya wasilah. Karena perlu kita tahu, sejatinya solawat ini adalah amalan bonusnya kita dari Allah. Amalan bonus untuk kita dari Allah selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan perlu kita tahu juga, dari jumlahnya 124.000 nabi dan 313 atau 315-nya Rasul, hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang diberikan bonus amalan-amalan yang luar biasa ini. Umat-umat Nabi yang lainnya itu tidak memiliki amalan-amalan seperti ini. Tapi karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah kepada kita, Allah kasih kita amalan yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa mesti bersalawat? Kenapa tidak dengan doa-doa yang lainnya? Memang sama-sama kita pahami, ini adalah zamannya huru hara. Dan di zamannya huru hara ini, banyak ulama memberikan rekomendasi amalan-amalan yang mustajab. Kita di sini bukan merendahkan amalan-amalan puasa, sholat, dan lain-lainnya. Tapi kita di sini menekankan dari sekian banyak amalan itu, maka amalan yang paling pasti itu diterima, yang tidak membutuhkan kita harus bersuci, baik secara lahirnya ataupun batinnya, maka cuma sholawat. Kalau sholawat ini siapapun, mau pendosa, mau orang soleh, boleh mengamalkannya. Maka untuk menghadapi huru hara yang seperti ini adalah yang pertama, kita membaca sholawat dengan sigot ini. Dan kenapa juga mesti bersolawat? Karena sekali lagi kami tekankan, karena sholawat kita ini sebenarnya perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu adalah sudah paripurna, sudah sempurna. Tidak ada pun dari kita bersolawat kepada Rasulullah itu tidak akan mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholawat yang kita baca ini adalah bukan untuk Rasul, tapi untuk diri kita sendiri. Karena manfaatnya itu akan kembali kepada kita. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, Allah balas dengan 10 salawat. Artinya itu benar-benar real 100% untuk kita. Sebab Rasulullah SAW itu yang pertama, dia sudah mendapatkan salawat langsung dari Allah. Yang kedua, Rasulullah itu juga sudah mendapatkan salawat dari para malaikat. Malaikat sama-sama kita tahu makhluk yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Sementara kita ini lisannya lisan yang kotor, banyak bermaksiat. Makanya kita dengan memperbanyak berselawat untuk menghindari atau selamat dari yang namanya gempa megatrus. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah dengan memperbanyak istighfar. Apa istighfarnya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu kali lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, supaya istighfarnya kita ini mustajab sesuai adabnya yang disampaikan oleh guru kami, maka pertama baca sholawat ini minimal dalam sehari itu 10 kali. Habis itu baru baca istighfar ini. Insya Allah kita semua akan diselamatkan oleh Allah dari yang namanya baik itu bencana dunia maupun bencana di akhiratnya. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagi yang ingin mengetahui lafaz sholawat dan istighfarnya, insya Allah nanti akan kami tulis di deskripsi video ini. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sekali lagi bagi yang baru saja menemukan video ini, jangan lupa supportnya dengan memberikan like, komen, serta subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga ini menjadi amal bagi kita semuanya. Dan dengan menyalakan lonceng notifikasinya, sahabat-sahabat semuanya tentunya tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang akan kami tampilkan nantinya. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.